Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam tema menyongsong kehadiran anggota DPRD terpilih 2024-2029. Baik, saudara pendengar, sebelum kita ke pokok tema, kita minta gambaran dulu ya tentang bagaimana kondisi saat ini pada Sekretariat DPRD, khususnya bagi anggota DPRD kita yang tentu kita ketahui nih ada yang masih akan lanjut, tetapi ada juga yang sudah selesai, ada juga yang berpindah rasanya ke provinsi begitu ya. Berikut gambarannya akan disampaikan oleh Pak Denny, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar 1023 Tuntung Pandang. Agak sedikit grogi, Bu. Okay. Sudah lama kadang mau lama meninggalkan. Ya. Tidak familiar lagi dengan mikrofon. Jadi mungkin langsung, Bu, sedikit gambaran dari kami Sekretariat DPRD. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena seyogianya yang berhadir hari ini Pak Sekretaris Dewan Pak Haji Mursi, karena beliau kebetulan ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mengutus kami, kebetulan kami di bagian umum kepegawaian dan kawan ulun si Reja di humasnya di Sekretariat DPRD. Sedikit gambaran, Bu, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dewan kita di Kabupaten Tanah Laut, untuk pemilihan yang kemarin sekitar 50% tetap dari, kalau main bola tuh pemain lama, Bu. Jadi, tapi untuk 50%-nya dari pemain-pemain baru. Kemarin ada juga dari kita di sini kayak Pak Wakil Ketua 2 Pak Haji Rahim, alhamdulillah beliau sudah lolos ke provinsi, Bu. Ada berapa persen yang naik ke provinsi dari anggota dewan kita yang ada ini, Pak Denny? Dari persentasenya cuma satu, Bu. Satu dari 35 orang. Kebetulan kemarin ada juga Pak Iwan Hariri, tapi beliau masih belum masuk di DPRD provinsi. Jadi kemarin juga pernah kami ada satu hari mengumpulkan bapak-bapak dewan yang baru untuk pengukuran baju, Bu, untuk pelantikan ke depan. Dan untuk yang 50% yang baru itu didominasi dari anak-anak muda, Bu. Jadi banyak anak-anak muda kita di Kabupaten Tanah Laut sekarang yang melek dengan politik, Bu. Alhamdulillah. Tidak lupa juga kemarin ada memang dari DPRD Kabupaten Tanah Laut, tapi beliau belum sempat menyelesaikan masa jabatannya karena beliau mengusul ke provinsi, Pak Haji Husnul, Bu. Alhamdulillah beliau juga lolos di provinsi, Bu. Berarti yang di provinsi ini ada 3 orang ya? 2, Bu. 2 orang. Pak Haji Rahim Pak Haji Rahim dan Pak Haji Husnul. Yang baru-barunya hampir 50% dan yang lama Bapak Ibu yang terhormatnya masih 50% juga, Bu. Lalu komposisinya Pak Denny, kalau kita lihat komposisi anggota dewan kita yang sekarang dengan anggota dewan kita yang akan datang yang sudah terpilih 2024-2029, kuota perempuannya seperti apa? Kuota perempuannya di tempat kita masih sama, Bu. Masih sama. 8 orang yang sisanya komposisi untuk laki-laki, Bu. Dari 35 orang ya, 35 keseluruhan, 8 orang berarti perempuan. Berarti memenuhi harapan ya. Di dalam undang-undang itu 30%. Ya 30%. 30%. 30%. Memenuhi harapan. Alhamdulillah. Ini artinya secara implisit kita melihat ini memesankan bahwa para perempuan kita sudah mulai dapat
masuk ke ranah politik Politik. dengan baik Iya. begitu. Iya, dengan baik. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita masih belum bisa memenuhi di kuota 30% ini. Iya, benar, Bu. di kuota 30%. Oke. Oke. Baik. Pak Denny, bagaimana dengan ini kan seperti kalau saya sih menyebutnya masa transisi begitu ya, Iya. sepertinya. Iya. Oke. Kondisi masa transisi itu sendiri. Kami sempat berbincang, Bu, dengan Mhm. bapak-bapak yang ada yang lolos kan, ada yang enggak Iya, juga. betul. Jadi intinya sih sebenarnya hampir sama, Bu. Bahwa yang lama itu, yang terpilih kembali maksudnya, itu merasa untuk pelantikannya membutuhkan waktu yang lama, Bu. Tapi untuk yang tidak terpilih lagi menunggu akhir jabatan. Iya. Jadi Rasa mungkin cepat gitu ya. rasanya Iya. cepat, mungkin guyonan-guyonan yang betul, biasalah. betul. Mungkin itu sih, Bu, kalau yang Tepatnya nanti kapan nih kita akan melakukan pelantikan? tanggal di bulan Agustus, Bu. Sekitaran bulan Agustus. Sekitaran bulan Berarti Agustus. sekarang sudah Juni, Juli, Agustus ya. sekitar Tinggal. efektif 2 bulanan kurang lebih, Bu. Oke. Pelantikan Agustus ya. Lalu artinya dalam masa transisi sebelum Agustus ini segala jadwal-jadwal kita untuk pelaksanaan rapat-rapat dan kegiatan lain bagaimana gambarannya, Pak Denny? Iya. Jadi untuk rapat-rapat masih normal, Bu, karena memang kita menyelesaikan masa jabatan yang periode ini sampai nanti pelantikan baru dimulai dengan yang baru lagi. Oke, ya. Ini sekaligus menepis ya, ada sebenarnya kabar angin begitu ya. Ketika rapat di Dewan katanya dalam akhir-akhir ini susah sekali mencari quorum. Nah, karena itu tadi adanya masa transisi, adanya berbagai permasalahan atau kegiatan yang mereka hadapi begitu. Nah, ternyata tidak ya, Pak Denny ya. Alhamdulillah mungkin beberapa kali kita rapat-rapat paripurna, rapat-rapat pansus dan sebagainya, kita tidak kesulitan kan ya untuk memenuhi quorum gitu. Iya. Baik, Bu, jadi selama saya mengikuti yang sampai hari ini acara-acara baik itu pansus ataupun rapat-rapat paripurna hampir semua anggota hadir, Bu. Jadi mungkin kabar-kabar angin tadi dapat dipastikan bahwa itu memang tidak ada gitu, Bu. Oke, baik. Ini sekaligus saya juga menepis ya. Jadi masyarakat kita juga bisa clear dengan semua ini gitu. Baik. Nah, lalu bagaimana? Apa yang tahapan-tahapan yang sudah kita susun atau adakah petunjuk-petunjuk teknis yang sudah kita buat untuk melakukan pelantikan pada bulan Agustus nanti? Mungkin kawan Nulun bisa sedikit lebih detail, Bu, karena yang menangani langsung gitu ya. Jadi di Humas kami memang sedikit lebih fokus untuk pembuatan SK dan lain-lain. Mungkin Pak Reja silakan. Oke, silakan. Menambahkan, Bu. Siap. Jadi untuk sebelumnya ini yang terdekat ini kami membuat satu angka, yaitu membuat surat keputusan tim gitu untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan pelantikan ini. Karena ini mungkin arogana, Bu, bagi kami. Iya, betul sekali. Makanya itu kita perlu mengekspos kepada masyarakat, para pendengar kita begitu ya. Ini adalah sesuatu hal yang besar dan mereka juga harus tahu apa sih kerjanya gitu. Bagaimana sih tahapannya gitu. Iya, lanjut. Jadi tahapannya dari awal kami bikin SK tim, setelah itu kami menunggu juga dokumen-dokumen yang terkait seperti pengusulan-pengusulan, menunggu informasi dari KPU sama bagian sekretariat ini, bagian Tapem ya kalau nah setelah itu kami pun bergerak untuk mengakomodir nanti para anggota-anggota yang baru juga kemarin juga sempat dikumpulkan setelah pengukuran baju PSL-nya, kami juga sempat meminta data-data beliau. Jadi untuk nanti kegiatan untuk pelantikan itu. Oke. Adakah kita membuat semacam petunjuk teknis, Pak Reja,
tempatnya di mana, nanti layout kegiatan, layout tempat seperti apa, kemudian susunan acara seperti apa, siapa saja yang nanti akan diundang, di mana nanti ditempatkan dan lain sebagainya. Nah, karena kesibukan ini, karena kesibukan Bapak dan beliau ini, kami pun juga karena kami juga harus memfasilitasi beliau, maka kemarin tuh cuma sempat 1 kali dulu rapat pembentukannya, Bu. Rapat pembentukan tim dari fasilitator sekretariat ya untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Nanti kedepannya mungkin kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur juknis tersebut. Mungkin sedikit Bu, sedikit tambahan juga untuk acara itu. Memang di personil di sekretariat DPRD sekarang ini memang baru-baru, Bu. Jadi masih belum pernah mengikuti yang seperti Pak Reja bilang aroganalnya DPR tadi. Pengantenan jadi orang kita sini betul. Jadi memang itu acara yang cukup besar untuk kami, makanya kemungkinan karena hampir seluruh kabupaten kota dan provinsi akan melaksanakan, rencananya kita akan mengikuti diklat asdeksi, Bu. Di mana di sana itu ada juknis-juknis khusus yang akan disampaikan ke kita-kita yang dari sekretariat DPRD, apa-apa yang harus dilakukan, terus rundown acaranya apa saja, dan layout tempat seperti apa. Iya. Nah, kebetulan juga pas ini kami lagi pembenahan gedung, Bu. Alhamdulillah dibantu oleh Dinas PUPR. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan, waktunya selesai tepat. Jadi pelaksanaan juga bisa lebih maksimal. Amin. Jadi itu, Bu, sedikit tambahan dari kami. Untuk tim masih rapat awal. Kemarin masih rapat awal, dirapatkan dengan Pak Sekwan, dengan Kabak Fasilitasi, Kabak Keuangan, dan kami di bagian umum. Oke. Pak Reja, tim ini terdiri dari, selain daripada orang sekretariat DPR ini, apakah ada dari lintas sektor SKPD lain begitu? Mungkin ke depan, Bu. Kalau sementara kami cuma dari internal dulu lah. Nanti kan koordinasi ke pihak sektoral lainnya untuk melengkapi apa-apa saja kekurangan di. Oke, begitu. Artinya tim ini hanya di lingkup sekretariat DPRD begitu? Sementara. Oke. Tapi ada kemungkinan, Bu, melibatkan SKPD lain seperti Dishub. Radio. Maksud saya kenapa tidak langsung kita membuat panitia yang secara lengkap begitu, yang sudah memasukkan pada SKPD. Saya pikir karena ini aroganal tadi ya, kerja berat, kerja besar gitu. Kita butuh waktu yang panjang untuk persiapan, kemudian juga kita butuh orang-orang yang memang teknis dan banyak begitu, serta kompeten pada bidangnya. Mungkin kedepannya langsung, Bu, ini masukan juga buat kami di sekretariat DPRD, dan nanti kami sampaikan juga ke Pak Sekwan untuk pembentukan tim bisa langsung dikolaborasikan dengan SKPD lain. Dishub kan, misalkan Dishub kayak pengatur jalan harus masuk. Jadi kan jauh-jauh hari mereka sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya begitu. Terima kasih, Bu. Itu juga masukan bagi kami nantinya. Pastinya kami sampaikan nanti ke pimpinan, Bu. Oke, baik. Lalu para anggota dewan kita yang terpilih 2024-2029 pada saat kemarin pertama kali nih dikumpulkan. Kalau yang sudah lama kan nggak terlalu kaku-kaku amat gitu ya. Iya. Tapi kalau yang baru, apa yang menjadi kesulitan bagi mereka, atau apa yang menjadi hambatan bagi sekretariat DPRD sendiri untuk untuk memfamiliarkan mereka dengan yang lama?
Jadi kemarin itu memang cuman pengukuran baju Bu, dan ada sedikit penyampaian pemaparan dari Pak Sekwan, sekalian kenalan-kenalan aja Bu. Jadi rapatnya pun tidak terlalu resmi, masih santai-santai. Berarti semacam orientasi. Oke. Jadi kalau yang baru-baru sih sebenarnya ada juga yang sudah muka-muka lama juga Bu, dan mereka mungkin sudah paham juga dengan apa yang harus dikerjakan. Kalau yang baru-baru mungkin masih belajar lah Bu, masih belum tahu kan, tapi kami yakin sih kalau beliau-beliau itu pasti cepat aja lah untuk beradaptasinya. Karena kita sudah sudah mengetahui juga ya kalau misalnya mereka yang memenuhi persyaratan tentu punya kompetensi yang memang sudah baik sekali begitu ya. Dan ini kan dipilih oleh rakyat gitu ya, dipilih oleh rakyat berarti diakui oleh rakyat begitu dianya gitu kan, rakyat mengakui bahwa dia kompeten untuk menjadi wakil saya gitu, seperti itu. Oke, baik. Pak Reja, untuk bocoran seketika dulu ya. Tempat pelaksanaan pelantikan itu sendiri nanti digadang-gadang nih, ada alternatif kah atau mutlak di suatu tempat kah atau bagaimana? Sementara kita masih memanfaatkan fasilitasi dari perkantoran kita juga Bu. Nanti mungkin di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut juga. Kantor kita ada 2, ada kantor 1, kantor 2. Yang di gedung paripurna nanti Bu. Gedung paripurna. Tapi lingkup nanti sampai ke outdoornya lah untuk layoutnya. Yang direhab tadi yang mana? Yang di paripurna itu juga? Jadi hampir seluruhnya untuk rehab atap Bu, cuman atap karena memang lagi bocor-bocornya dan ini lagi musim hujan. Betul. Perencana tetap di ruang paripurna pada ya. Cuman awal di luarnya kita kasih tenda kayak biasa Bu, untuk tamu-tamu yang misalkan bawa keluarga atau SKPD lain yang menjadi undangan nantinya. Pak Denny, ketika pertama kali ketemu khususnya dengan yang baru ya, dengan yang baru, gambaran ke depan untuk tugas-tugas kita di legislatif, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Denny tadi, sebagian besar mereka adalah generasi-generasi muda gitu ya, generasi-generasi yang tentu saja punya semangat jiwa yang masih fit-fitnya begitu. Ini bagaimana gambarannya? Dari kami sekretariat DPRD mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan Bu, karena memang masih ada juga yang lama-lama, yang anggota-anggota yang lama mungkin pasti mereka sambil kolaborasi lah Bu. Apakah tidak merasa khawatir gitu, ini nanti akan tinggi tekanannya atau nanti akan berpacu dengan melodi yang lebih besar begitu? Sebenarnya kalau di sekretariat DPRD Bu, mungkin alhamdulillah ulun sudah menjalani hampir 1,5 tahun. Memang kalau kita anggap pressure itu memang ada Bu. Cuman hampir di SKPD sama-sama. Kalau di tempat kita misalkan SKPD mungkin sekdanya cuma 1 Bu. Kalau kami 35 Bu. Nah itu dia. Panglimanya 35 ya. Iya betul sekali. Tapi kalau selama kita enjoy aja sih Bu, kami merasa memang sudah tugas kami di sana untuk melayani beliau-beliau, dan juga bukan hanya melayani beliau, tapi juga kita juga punya pimpinan bupati, wakil bupati, sekretaris sebagai penyambung lidah Bu, biasanya sebagai penyambung lidah. Jadi kalau memang kita anggap enjoy aja, kami rasa mudah-mudahan kedepannya masih sama seperti ini. Gitu. Artinya kita berharap bukan hanya bisa tetap kinerja seperti dahulu. Kita berharap karena ini banyak yang muda, berharap kita kinerja ke depan lebih meningkat, lebih baik. Dan itu tentu saja diperlukan semangat dan juga fasilitasi yang tinggi dari sekretariat tentunya ya. Alhamdulillah ketika sekretariat merasakan ini adalah sebuah kewajiban ya. Jadi kita menerimanya pun dengan enjoy saja. Saya bisa membayangkan karena saya juga pernah di sana. Kalau di SKPD lain kan kita bekerja, lawan kerja kita ini kertas barang mati begitu ya. Tapi ketika di sekretariat DPR yang
apa yang lawan kerja kita ini, teman kerja kita ini adalah orang bahkan yang terhormat gitu, yang lebih ya itu yang membuat orang-orang sekretariat ini lebih sulit. Nah, makanya tuh ketika kita menghadapinya tidak dengan kondisi enjoy, maka tentu tingkat kesetresan akan iya, tapi kelihatannya Pak Denny lebih enjoy di sana. Iya, lebih enjoy di sana. Banyak keluar daerahnya ya, Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Tidak terasa ternyata ya. Kita di suara pendengar kita ada Pak Juair di Pulau Sari. Oke, rekan Juair di Pulau Sari. Nanya aja Pak, kantor Setwan itu perannya apa gerang terkait anggota dewan kita? Nanya aja lah biar masyarakat tahu tupoksinya. Oke. Ya, saya sengaja tadi tidak ungkap tupoksinya. Yang kedua ada rekan Amin di Plehari. Ya, kalau anggota dewan melakukan reses, apakah Setwan memantau juga hal-hal seperti ini? Kan itu kegiatan di luar waktu sidang, oke? Yang ketiga dari hamba Allah, seperti kayak di sumbangan gitu ya, dari hamba Allah gitu kan, tidak mau disebutkan namanya. Oke, permisi Pak, betakun nah, misalnya ada anggota dewan melakukan reses di masa kampanye, bagaimana tanggapan dari sekretariat dewan mengenai hal ini? Makasih TPFM. Baik. Berikutnya ada Udin Sedunia, ya, Udin Sedunia. Kalau Ahmad banyak katanya ya, kalau Udin Sedunia, kalau Iwan sedikit, ya. Menyambut anggota dewan yang hanyar nih. Ganal harapan kami juga masyarakat Tanah Laut untuk segala aspirasi positif rakyat Tanah Laut juga dijalankan. Kada sekedar dapat gaji dari rakyat haja, mudah-mudahan begawe bujur-bujur kesan rakyat. Makasih Udin Sedunia. Oke, baik, kita tanggapi satu persatu Pak Denny. Mungkin yang pertama tadi Bu, tugas dan fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai pelayan, bukan pelayan sih, rekan kerja dan memfasilitasi sebagai penyedia pendukung seperti administrasi kelengkapan apa segala macam dari beliau untuk kegiatan rapat-rapat pembahasan, kami yang memfasilitasi dan pengambilan keputusan di DPR. Untuk yang kedua, untuk mendukung, menyediakan bahan dan informasi yang diperlukan untuk pembahasan dan penyusunan peraturan daerah Perda, serta mengkoordinasikan proses pembentukan perdanya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas jadwal rapat, memastikan kehadiran anggota DPRD, serta menyelenggarakan koordinasi antar anggota DPRD, baik itu pihak eksekutif dan pihak terkait lainnya. Keempat, tugas kami adalah menyediakan informasi terkait kegiatan DPRD kepada publik, serta menjaga transparansi akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, memberikan dukungan teknis dan administratif kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugas seperti menyusun laporan, melakukan riset, dan menjaga arsip-arsip. Yang terakhir Bu, menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cukup banyak sebenarnya ya tugas dari sekretariat DPRD ya terhadap kegiatan anggota DPRD ya, anggota dewan kita di DPRD Kabupaten Tanah Laut. Dapat dipahami mungkin ya bagi Pak rekan Juhair ya di Pulau Sari. Oke. Nah, berikutnya di pendengar kita yang kedua, rekan Amin di Plehari. Ya, kalau anggota dewan melakukan reses, apakah Setwan memantau atau juga hal-hal seperti ini? Itu kan kegiatan di luar waktu-waktu sidang. Karena kami sebagai pendamping juga Bu, jadi hampir di semua reses-reses yang dilakukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan yang terhormat, kami juga ikut di sana Bu, selain melengkapi administrasi dan lain-lainnya. Jadi hampir seluruh reses itu dari bagian fasilitasi biasanya hadir Bu, tapi itu juga dibentuk tim. Karena tidak mungkin dari 35 orang itu cuman di bagian fasilitasi, jadi juga melibatkan bagian-bagian lain seperti bagian umum dan bagian keuangan. Ini menjalankan fungsi yang banyak tadi. Iya, yang banyak tadi begitu ya pastinya ya. Jadi tidak
tidak dibiarkan anggota dewan kita melakukan reses sendiri-sendiri, gitu. Tentu saja sekretariat DPRD menugaskan petugas-petugasnya untuk membackup kegiatan itu. Iya, karena tidak mungkin dong kalau misalnya dalam suatu kegiatan reses, masa anggota dewan yang mengabsen peserta, begitu ya, yang memoto kegiatan, gitu kan ya. Iya, tentunya seperti itu ya, rekan Amin di Plehari. Tentu saja anggota dewan reses didampingi oleh petugas sekretariat. Lalu apakah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, apakah anggota dewan yang reses tersebut jadwal resesnya ditentukan oleh sekretariat dewan atau ditentukan oleh anggota DPRD itu sendiri? Mungkin Pak Reja bisa bantu. Oke, silakan. Selain dari jadwal yang berasal dari tata tertib juga Bu, atau tata tertib, dan itu juga dari mereka nanti yang dirumuskan dalam rapat badan musyawarah Bu. Pas memasuki masa reses, nanti mereka kan di dalam rapat badan musyawarah nanti itu dijadwalkan. Satu tahun itu reses berapa kali Pak Reja? Tiga kali reses. Satu kali reses anggota dewan dapat berapa kali kegiatan? 1 sampai 2. Oh, 1 sampai 2. Berarti setiap 3 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan ada 1 kali reses. Berarti 1 tahun itu ada 3 kali reses ya. 3 kali reses. Jadi penentuan jadwal dan tempat kegiatan atau reses itu dikolaborasi ya dengan sekretariat ya, dengan anggota dewan itu sendiri. Oke. Terjawab ya. Nah, lalu lebih detil lagi pasca daripada reses itu sendiri, Pak Reja, apakah sekretariat DPRD juga membuat laporan dari hasil pendampingan kegiatan reses anggota dewan itu, kemudian isi dari kegiatan reses itu apa saja, itu dibuat sebuah dokumen laporan atau bagaimana? Nah, baik Bu, kita pahami dulu esensi reses adalah juga salah satu output penting dari mereka, yaitu menyerap aspirasi. Gitu, iya. Jadi setelah pelaksanaan, nanti dalam laporan pun nanti akan digodok lagi oleh tim. Nah, dan apa aja nanti yang aspirasi tersebut nanti akan disampaikan ke SKPD Bapeda, perencanaan daerahnya nanti. Jadi kalau nggak salah itu nanti diinput ada aplikasinya Bu. Artinya dari hasil reses tersebut sekretariat dewan merekapitulasi begitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Kemudian menyerahkan kepada Bapeda, pihak perencanaan daerah. Pihak perencanaan daerah untuk mungkin nanti disaring atau inilah yang mana yang dapat dimasukkan dalam pokir atau apa begitu ya, Bu. Seperti itu sehingga ya. tidak tabrakan dengan perencanaan dari daerah juga Bu. Oke. Nah ini juga perlu dipahami sehingga tidak ada tumpang tindih. Ada tumpang tindih ya. Kemudian juga masyarakat kita memang benar-benar memahami pada saat anggota DPRD kita itu melakukan reses ya. Masyarakat tuh benar-benar dapat memberikan masukan. Suara. Memberikan masukan. Apa yang penting yang menjadi tuntutan dari masyarakat begitu. Karena ini nanti kan akan dimasukkan ke dalam perencanaan. Ya, apakah nanti akan dimasukkan dalam pokir atau perencanaan daerah sendiri ya terhadap SKPD begitu. Ya, sehingga jangan sampai ada anggapan gitu reses hanya sekedar seremonial. Nah, seperti itu ya. Diperlukan memang ya. Pihak sekretariat DPRD bertugas untuk memfasilitasi, mengatur jadwal dan memastikan bahwa acara reses berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Baik. Dapat dipahami ya, rekan Amin di Plehari. Yang berikutnya dari hamba Allah tadi, permisi Pak Betakun, nah misalnya ada anggota dewan melakukan reses di masa kampanye. Oke, bagaimana Pak Denny? Apakah tadi kita ada terjadi seperti ini? Ada Pak. Yang kita masa pemilihan tadi. Ada. Bagaimana tindakan dari sekretariat dewan sendiri? Kemarin itu memang kita di saat reses sebenarnya yang memang membidangi ini bagian fasilitasi Bu, tapi kemarin sempat bincang-bincang juga dengan Kabak Fasilitasi bahwa memang
untuk reses yang dilakukan di masa-masa kampanye, kami didampingi oleh Polres, Bawaslu. Jadi insya Allah dalam kegiatan itu juga tidak ada yang memantau. Iya, betul. Jadi ada yang memantau dan insya Allah tidak melanggar peraturan yang berlaku karena memang kita didampingi oleh orang-orang yang memang membidangi dan mengawasi di kegiatan itu. Memang dibenarkan oleh aturan bahwa bisa melakukan reses pada saat-saat waktu kampanye. Ini kan itu yang jadi pertanyaan juga yang menjadi dilemek juga di dalam masyarakat kita ya, sehingga dianggap ini seperti kayak black camps gitu, upaya untuk menggalang kekuatan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Ulun memang kada berani menjawab secara pasti, Bu. Tapi memang kemarin pernah dilakukan di akhir tahun itu dan memang didampingi oleh Bawaslu dan pihak lain gitu, Bu. Mungkin kenapa Pak Denny pada saat waktu kampanye itu bisa dilakukan reses? Apakah memang kita tidak bisa mengatur waktu yang lain atau sudah ditindih oleh kesibukan lain atau bagaimana? Bukan pada saat masa kampanye ya kemarin, Bu. Mendekati. Jadi sebelum kalau masa kampanye kan berarti udah off semua ya. Sebelum. Memang sedikit mepet kemarin. Injury time ya. Masa reses dulu, setelah itu kampanye. Iya, mungkin ini dianggap oleh masyarakat kita ini sudah masuk ke masa kampanye. Sebenarnya ya. belum. Padahal belum begitu. Dan ternyata itu yang direses di masa kampanye itu tidak terjadi ya. Tidak. Ya, hanya di waktu yang mendekati. Dekat sekali. Tapi memang kemarin itu pun dekat banget, Bu, untuk waktunya. Tapi sudah keluar dari Bawaslu bahwa op waktu kan ada waktu. Ada deadline waktu ya, yang opnya kapan gitu. Jadi sebelum mendekati waktu deadline itu kita sudah masih boleh untuk melakukan reses. Dan sekretariat Dewan sendiri pun meskipun itu berada di luar jadwal kampanye, tetap melakukan penjagaan atau membackup begitu ya Pak Denny, berarti untuk tidak sampai menyalahgunakan selalu menghimbau itu begitu. Kalau yang biasanya teman-teman para anggota dewan kita yang terhormat saat-saat reses kan tidak di backup oleh petugas keamanan gitu ya. Tidak kan ya kalau yang biasa begitu? Kalau petugas keamanan biasanya kami ada, Bu. Ada memberikan surat pemberitahuan kepada artinya kan pemberitahuan aja nih mengumpul orang banyak begitu. Mengumpul orang banyak, tapi tidak ada permintaan untuk membackup kegiatan itu begitu ya, untuk mengamankan. Nah, tapi pada masa mendekati masa kampanye kemarin ya, sekretariat itu sudah berusaha untuk itu gitu. Sehingga dapat dipastikan Pak Denny ya, dapat dipastikan gitu tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Oke, baik. Dapat dipahami ya. Hamba Allah. Iya. Kemudian rekan Udin sedunia menyambut anggota dewan yang hanyar nih. Ganal harapan kami juga semangat masyarakat tanah laut untuk segala aspirasi positif rakyat tanah laut juga dijalankan. Kada sekedar dapat gaji dari rakyat haja. Mudah-mudahan begawi bujur-bujur kesan rakyat. Kita evaluasi untuk pertanyaan ini nih. Saya mengambil kesimpulan nih bahwa masyarakat kita begitu Pak Denny, masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui persis begitu ya. Apa saja sih yang dilakukan oleh anggota dewan kita di gedung DPRD itu begitu. Mungkin seperti itu yang mungkin perlu dijelaskan. Baik, silakan langsung ditanggapi. Jadi mungkin tanggapan dari Pak Udin Sedunia. Yang pasti karena sidin bahasa Banjar, bahasa Banjar aja juga. Baik. Kami sampaikan mungkin ada juga nih karena bubuhan DPR yang mendengar, kami sampaikan juga apa-apa yang menjadi harapan-harapan Buan Pian kami sampaikan lawan beliau-beliau
dan memang kami lagi berusaha juga nih Bu, agar lebih mendekatkan masyarakat lawan bapak-bapak di tempat kami. Betul. Kami membuat nantinya ke depan ada aplikasi tempat untuk buhan pian curhat kayaknya. Nah, itu Jadi, ya, oke. apabila buhan pian misalkan supan kah belang kalau udah kami iya, ke kantor atau kada ada waktu kah atau kada ada mungkin, waktu iya, kah. ngalih meninggalkan perumahan. Nah, iya. Jadi kami ulahkan karena rata-rata biar orang bohuma ada aja bisa handphone wah ini. Iya, betul. Jadi kami ulahkan aplikasinya buan pian insya Allah karena kau berinteraksi lawan buan-buan sidin, kami sebagai penyambungnya. Jadi apa yang menjadi harapan buan pian, apa yang menjadi keluhan buan pian dapat diterima cepat oleh di anggota-anggota DPR yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dapat didengar begitu Dapat ya, didengar, tidak hanya pada saat-saat reses, iya, tapi juga tidak pada saat reses pun ya, masih kita bisa. masih bisa. Karena bisa begini, Pak Denny. Kadang-kadang kita kan punya aspirasi begitu ya. Hari ini punya aspirasi, nunggu reses nih 2 bulan lagi gitu. Nah ternyata pas reses kedingat lagi. Iya. Nah, iya. Jadi ketika ada aplikasi ini ada sebuah inovasi ya, baru pada tahun 2024-2029 nanti akan dilaksanakan. Sebelumnya kan belum pernah nih ya. Oke. Ini nanti akan disosialisasikan Pak Reja, Pak Denny, akan kita sosialisasikan nanti supaya masyarakat kita juga tahu. Karena begini, ketika saat hendak pemilihan ini kan kita memang sering ketemu dengan anggota dewan. Tetapi ketika sudah pemilihan, sudah terpilih begitu ya, pertemuan kita sudah agak jarang karena kita pastinya tahu bagaimana kesibukan mereka begitu kan. Nah, sehingga untuk penyampaian aspirasi ini agak sulit. Sampai nanti ada yang kayak kalau bahasa Banjarnya tuh setengah meraju lah. Setengah meraju. Semalam jar lagi hendak dipilih, rancak mana datang ke rumah Anda jar. Pas sudah terpilih jar sekali harus tangan lagi. Nah, itu dapat dipahami seperti itu. Oke. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya dari rekan Daud di Batam. Nah, ini baru nih tadi masuk ya. Bertanya, nah Bu, Pak, misal aja nih Pak, rakyat tadi respect atau tidak menjalankan amanah selama menjadi dewan, adalah teknisnya atau caranya memadahkan hal ini ke sekretariat dewan. Makasih. Baik. Kalau itu ya mungkin berkaitan dengan yang tadi Bu. Jadi mudah-mudahan karena aspirasi buan pian itu dapat disampaikan melalui aplikasi itu. Jadi kalau keluhan ataupun ada atau ada ide-ide atau atau merasa kurang anggota dewan waktu mau dipilih kan, artinya kan ada paparan nih dengan visi misinya begitu. Tapi ketika setelah menjadi anggota dewan, kalau dia tidak menjalankan amanah itu begitu. Oh, gitu. Ya kalau laporan ke tempat kami memang kalau laporan belum ada laporan Bu. Jadi kami cuman untuk memfasilitasi karena yang seperti Ulun sampaikan di awal tadi, tugas-tugas kami ada beberapa yang di pertanyaan nomor 1 tadi Bu. Jadi mungkin kalaunya buhan pian karena di dapil pian pas bertamuan atau apa bisa aja sambil disampaikan lagi lewat sidinnya, siapa tahu sidin lagi kada ingat kah atau apa. Betul. Iya. Karena memang kebanyakan gawian sidinnya kada ingat kalaunya sambil bertamuan kawat nyaman sedikit sambil mengopi kah di warung. Iya, bujur benar seperti itu. Nah, jadi rekan Daud di Batam ya, kita sudah mencanangkan adanya aplikasi untuk aspirasi dari masyarakat. Mungkin nanti kalau misalnya Pak Daud mengetahui adanya anggota dewan yang selama ini misalnya tidak amanah, nantinya itu akan dapat disampaikan melalui aplikasi itu. Oke. Ya, seperti itu. Kalau selama ini memang tidak ada jalur lagi ya Pak Denny ya kita untuk menyampaikan itu begitu. Ya, hanya saja ketika kita ketemu nanti dengan anggota dewan pas waktu reses atau apa sudah kada ingat lagi. Iya, sudah kada ingat lagi. Seperti itu. Apa yang hendak ditakonakan tadi jam. Iya, betul. Baik, kita gambaran sedikit nih. Ini karena mungkin masyarakat kita masih belum begitu memahami tugas-tugas dari anggota dewan itu apa saja secara garis besarnya Pak Denny.
Pak Reja. Apa gerang jar yang digawe kok kayak sibuk terus gitu loh? Nggih. Iya, baik. Pak Reja gimana? Nah, ini tantangan kami Bu, bagi bidang kehumasannya. Jadi dapat kami sampaikan mungkin tugas yang pertama dan dari mereka itu adalah penyusunan peraturan daerah yang dalam lingkup legislasinya, keuangannya dalam pengawasannya, sama pendampingan dan penyerapan aspirasi yang tadi Bu. Jadi untuk penyusunan peraturan daerah, DPRD memiliki tugas untuk menyusun, membahas dan menetapkan peraturan daerah yang berlaku, mencakup regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan dan lainnya. Dalam bidang anggaran mereka punya peran pengawasan Bu dalam perencanaan dan laporan dari pemerintah daerah. Dan yang terakhir itu juga ada pengawasan kinerja pemerintah. Nah itu. Oke, baik. Penyusunan peraturan daerah. Saya ke yang peraturan daerahnya. Kalau untuk periode di 5 tahun yang lalu sampai dengan 2024 nanti, 2024 Agustus nanti, Pak Denny, adakah peraturan daerah yang menjadi inisiasi dari anggota dewan kita? Yang selama ini di pengetahuan saya ada inisiasi dari SKPD teknis ya, dari pemerintah daerah. Ini yang 2000 yang periode yang akan habis ini. Yang ada ini Bu. Iya. Jadi kalau raperda kan ada 2 ya Bu. Usulan dari pihak eksekutif sama raperda inisiatif dewan. Oke. Kalau yang dari periode 2019-2024 ini setahu saya itu ada 4 raperda kalau nggak salah Bu. 4 raperda inisiatif DPRD. Oke. 4 raperda. Dari berapa raperda yang kita sahkan di dewan selama kurun waktu 5 tahun ini? Nah, itu di fasilitasi. Jadi yang lebih gitu. Detailnya itu memang kegiatannya di fasilitasi, baik itu reses, habis itu pembentukan perda dan lain-lainnya. Yang jelas sepengetahuan saya dalam 1 tahun itu raperda disusun dulu dalam Propemperda itu Bu. Nanti kita mengacunya ke Propemperda. Betul sekali. Oke. Lalu menyusun perda, kemudian budgetingnya, nanti yang di anggaran sama pengawasannya terhadap kinerja Bu. Oke. Sekedar gambaran Pak Denny, sekedar gambaran. Dari 35 anggota dewan kita itu ada komisi-komisi, kemudian ada apa lagi begitu? Susunan komposisi di dalamnya itu? Kalau di DPRD komisi ada 3 Pak Reja. Ada komisi, ada 3, terus ada praksi. Komisi 3 ya, oke. Nah, praksinya itu saat ini ada 8. Tapi kita masih belum tahu untuk periode selanjutnya ini Bu, karena memang belum ada perhitungan pastinya. Betul. Nah, jadi mungkin itu ada 2 itu, ada komisi, ada praksi. Badan anggaran, badan Banggar, badan pembuatan peraturan daerah, Bapemperda Bu. Habis itu Banmus, ada BK, jadi itu masing-masing dari ini ada tugas-tugas tersendiri. Iya. Oke. Betul, Bu. Nah, ini yang ingin kita gambarkan kepada masyarakat bahwa anggota dewan kita itu bukan hanya sekedar melakukan rapat paripurna begitu ya dengan peraturan daerah, tapi ada tugas-tugas lain yang harus mereka lakukan juga ya seperti itu ya. Jadi menanamkan pengetahuan kepada masyarakat kita seperti itu. Kenapa gerang jadi sibuk terus? Nah, itu kan artinya ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny dengan Pak Reja, Pak Lepi.
ini banyak tugas-tugas mereka selain daripada melakukan rapat-rapat di peraturan daerah ya untuk peraturan daerah. Artinya ini ada yang memadahkan kada setiap hari loh olah peraturan daerah begitu. Iya. Jadi bukan hanya peraturan daerah yang dihasilkan. Nah, itu selama ini kan image masyarakat kita kan hanya ke sana begitu. Nah, ini yang juga kita butuh pencerahan bagi masyarakat kita. Yang mudah-mudahan ini dapat dipahami juga dengan adanya bincang-bincang kita di pagi hari ini, jadi dapat menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Oke, baik. Pak Denny, menyongsong ke hadiran dari anggota dewan kita yang terpilih 2024-2029, kira-kira kita punya rancangan barukah tentang apa nanti yang akan kita format dengan anggota dewan kita yang baru, atau mungkin kita hanya menjalankan tetap seperti yang kemarin sudah ada? Mungkin untuk saat ini Bu, kita masih melihat kondisi ke depannya, karena apabila memang ada hal-hal yang perlu kami benahi di Sekretariat DPRD, maka secepatnya akan kami rembukan khususnya dengan pimpinan dan ketua nantinya. Karena ketua pun kemungkinan Bu, akan berubah karena yang suara terbanyak untuk periode ini dari Gerindra ya. Jadi kemungkinan ketua yang kemarin-kemarin itu dari PDIP, jadi akan berubah ya. Nah, jadi kita dari Sekretariat DPRD bakal berkonsultasi dengan beliau apa-apa yang perlu dibenahi, apabila memang masih layak untuk diteruskan atau dijalankan, maka akan kita teruskan Bu. Karena beda pimpinan mungkin ada beda pandangan ya, beda visi misi. Nah, berkaitan dengan itu juga salah satu mungkin yang perlu juga nanti akan dibenahi adalah bagian perlengkapannya, mebeler dan sebagainya. Ini apakah setiap 5 tahun sekali ini harus diganti atau dievaluasi? Ini masih layak nih untuk digunakan aja untuk seterusnya, atau memang saya kada mau lagi nih memakai yang sudah lama, harus yang baru lagi. Ini bagaimana? Jadi untuk sementara kita masih memakai yang lama Bu. Artinya di dalam anggaran kita tidak dianggarkan untuk tidak ada dianggarkan. Ini perlu dipahami ya. Iya. Jadi pas kebetulan kami di 2025 masih belum ada untuk penggantian apa-apa segala macam, karena kami menganggap yang memang ada yang urgent. Ada yang urgent di beberapa titik, karena kami alhamdulillah diberikan tempat yang cukup luas Bu. Ada 5 gedung yang kami urusi. Jadi ada 5 gedung memang capek juga muter itu. Dan memang keadaannya memang ada yang dari 2017, ada yang 2020. Kalau yang 2017 itu memang agak sudah kurang layak. Tapi untuk sementara di penganggaran 2025 masih belum ada untuk yang kayak mebeler ataupun apa-apa gitu. Mungkin itu Bu. Untuk ini untuk untuk mebeler, artinya 2024 ke 2025 itu tidak dianggarkan untuk penggantian secara keseluruhan. Nah, ini menepis anggapan gitu ya. Jadi kalau anggota dewan yang baru ini semuanya juga harus baru. Gitu gitu ya. Nah, lalu apa saja yang kita anggarkan di tahun 2025 untuk fasilitas anggota DPRD kita? Jadi yang memang ada beberapa selain dari baju tadi ya, itu baju itu Bu, itu yang pasti. Terus ada kegiatan-kegiatan yang lebih banyak Bu. Jadi yang awal itu yang dapat dipastikan itu adalah BIMTEK, orientasi pembekalan untuk anggota DPRD. Karena setiap masa di setiap periode baru itu diwajibkan untuk ada pembekalan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di anggota DPR. Nah, itu yang pasti yang kami laksanakan di Sekretariat DPRD untuk memperlancar dan memberikan pengetahuan sebagai anggota
DPRD gitu. Khususnya juga bagi yang baru mungkin Iya. ya, bagi yang sudah lama kan sudah hafal jalannya. Iya. Ya, ke ruangan Pak Denny ini mana gitu ya. aduh ini rusak kok. Iya betul sekali. Iya. Tapi kalau yang baru mungkin masih agak ragu-ragu nih, bisa nyasar-nyasar. Apalagi tadi ada 5 gedung ya, ada banyak sekali jalan-jalannya. Saya juga kadang-kadang kalau ke situ agak-agak bingung juga. Oke. Baik, masih ada suara pendengar kita. Urang Plehari, santuy Urang Plehari. Oke. Bagaimana menanggapi misalnya anggota yang minta fasilitas di luar kemampuan atau yang tidak terencana? Apakah mengusahakannya atau menyampaikan batasannya? Sekedar nanya aja lah. Oke, baik. Mungkin langsung aja Bu. Siap, silahkan. Sampai saat ini memang permintaan yang ada ke kami di bagian umum itu memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi misalkan ada yang rusak AC, kalau yang di luar itu selama ulun, alhamdulillah selama ulun di Sekretariat DPRD belum pernah terjadi ya. Belum pernah terjadi. Mudah-mudahan kedepannya jangan sampai terjadi juga Bu. Iya, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Apakah ada ancang-ancang nih Pak Denny? Andainya atau ada petunjuk yang dipegang gitu, atau ada aturan yang diberikan bahwa permintaan itu ada batasannya, ada kriterianya, kemudian juga seandainya ini dalam kondisi urgent ya, ketika ini mendesak tapi di luar dari kemampuan kita, adakah petunjuknya ini harus bagaimana? Yang pasti kami akan berembuk dulu Bu di Sekretariat DPRD, dan ulun sedikit karena memang belum pernah sampai yang terjadi, karena kebetulan juga yang ada saat ini, anggota-anggota dewan saat ini memang ada 1-2 orang yang dari birokrasi. Jadi kemungkinan bapak-bapak ibu paham betul itu begitu paham ya. betul dengan apa yang memang ini boleh dan ini yang tidak boleh gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini 1,5 tahun masih belum pernah. Kita menemui hal-hal seperti itu. Tetapi ketika untuk jaga-jaga begitu, kita punya aturan atau koridor terhadap hal tersebut tidak Pak Denny? Aturannya ada di yang pertama itu kan yang kita khususnya di di pemerintahan Bu. Kita berpatokan pada DPA. Kalaupun lepas dari DPA kita kasih tahu dulu ya bahwa ini tidak bisa gitu ya. Terus kan kalau dari beliau juga ada di Tatip. Di Tatip beliau kan ada rambu-rambunya juga. Nah mungkin itu, tapi kita lebih ke mengedepankan apa yang sudah dapat diatur oleh peraturan-peraturan yang ada di kita, karena menjaga juga kami di Sekretariat DPRD. Jadi itu Bu. Baik, ada penanya kita dari 0881 Pak Denny. Ini tentang kegiatan anggota dewan kita yang mungkin dilihat oleh masyarakat nih banyak yang keluar daerah. Ya, apakah nanti di dalam fasilitasi atau tugas pokok dan fungsinya sekretariat dewan itu ada kewenangan untuk mengatur porsi-porsi para anggota dewan kita ini, sehingga ada kestabilan ketika berada di luar daerah dan ketika berada di dalam daerah. Kalau kita mengatur tidak ya Bu, karena yang menyusun jadwal Banmus sendiri pun mereka. Kita hanya fasilitator Bu, bukan mengatur beliau gitu Bu. Jadi mengatur jadwal maksudnya artinya kalau mengatur jadwal pun mereka juga yang ini. Kita hanya memfasilitasi mereka dalam kewenangan kita berarti tidak sampai ke sana ya. Tidak sampai ke sana Bu. Tapi mereka tahu betul kapan yang harus di dalam daerah untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi ataupun rapat bersama SKBT. Mereka sudah ini loh Bu. Iya, karena ada pendapat ya dari masyarakat kita. Jadi dari masyarakat kita, ketika minggu ini dicari Sidin keluar daerah aja, kira-kira datang kapan? Jumat, Senin dicari keluar daerah lagi begitu. Iya, ini perlu juga kita pahami. Mungkin ada hal-hal yang urgent gitu ya, yang sehingga tidak bisa diserahkan kepada orang lain, sehingga harus
anggota yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan tersebut begitu ya. Iya, baik. Dan Sekretariat Dewan tidak mempunyai kewenangan sampai ke sana ya untuk mengatur. Pian jangan berangkat dulu, Pian sudah semalam pulang. Tidak bisa ya, tidak ada aturan seperti itu. Oke. Hanya memfasilitasi. Oke, hanya memfasilitasi ya kegiatan yang dilaksanakan, memperlancar ya. Tapi untuk mengatur itu kita tidak punya kewenangan. Oke, baik. Iya, baik, saudara pendengar. Apa-apa yang kita perbincangkan pagi hari ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan yang paling penting juga mungkin kita mendapatkan dukungan ya Pak Dhani dari seluruh warga masyarakat kita berkaitan dengan kegiatan kita nanti untuk menyongsong kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut di periode 2024-2029 dan itu adalah pilihan kita, maka marilah kita bersama-sama untuk mendukung seperti itu. Baik, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 13 Juni 2024. Ada closing yang harus disampaikan Pak Dhani? Mungkin ini aja Bu, closingnya. Mudah-mudahan kami dapat dibantu, nantinya juga masyarakat Tanah Laut dapat ikut serta meramaikan acara aruganal kita nanti, yaitu pelantikan anggota Dewan Terpilih 2024-2029. Jangan lupa juga Bu, mudah-mudahan kami juga dapat promosi juga nih di wadah Buan Pian di Radio Tuntung Pandang. Kami mempunyai IG di sekretariat DPRD. Mudah-mudahan nanti Buan Pian yang berisi IG bisa memantau juga apa-apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan di sekretariat DPRD. Silahkan di follow. Siapa tahu ada yang hendak tahu nih apa aja sih yang dilakukan, karena memang keterbukaan publik saat ini ulun agak lebih ke medsos karena lebih nyaman lah orang mengetahui apa yang sudah kami kerjakan. Oke. Apa saja medsos kita Pak Dhani? Selain IG ada Facebook? Ada Facebook. Oke. FB, EG, kemudian apalagi adanya? Sementara fokus di dua itu. Oke, fokus di dua itu ya. Saudara pendengar, Anda dapat membuka ya untuk mengetahui kabar-kabar dari Sekretariat Dewan di Facebook Set DPRD Tanah Laut. Oke, seperti itu ya. Oke, IG-nya juga itu ya. Oke, baik. Dan dengan kita mengetahui, maka kita juga dapat memberikan dukungan ya sesuai dengan peran fungsi kita masing-masing. Dan Sekretariat Dewan sangat membutuhkan ya dukungan dari kita semua untuk kelancaran menyongsong kehadiran ya wakil-wakil rakyat kita terpilih 2024-2029. Sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Dhani, Pak Raja Pahlevi. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah setia bersama kami, stay tune di 102,3 dan yang sudah berkontribusi bersama kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga aruganal kita dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya berharap ketika nanti setelah pelantikan kita bisa talkshow kembali, mungkin akan membawa salah satu dari anggota kita begitu untuk menyapa masyarakat Tanah Laut tercinta ini.